Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Berry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetin lagi guys kartu grafis dari kubu hijau Asus TUF Gaming ya. GeForce GTX 1650 GDDR6. Jadi ini aku dapetin yang versi Ultimate Edition ya. Jadi kalau kata lainnya ini yang Deluxe Edition. Jadi sudah ada fitur Ray Tracing Core First Gen dan Tensor Core Second Gen. Oke, di sini aku dapetin kartu grafis dari user personal tentunya yang dia juga melakukan upgrade atas kartu grafisnya, dan untuk spesifikasinya ini garansi masih aktif sampai Agustus 2024. TUF GTX 1650 O4GD6P Gaming ya untuk seri number unit dan box udah aku pastiin sama, udah aku cek juga di website untuk officialnya dan terkait untuk status garansinya. Oke, langsung aja kita unboxing guys. Mantap. Tempo hari aku dapetin yang seri supernya, dan di sini hari ini aku dapetin yang pay gamingnya ya, premium gaming. Ini kartu garansi dari Astrindo, kemudian warranty cardnya, terus juga ada speed setup seperti biasa, manual book ya, thank you card udah belanja kartu grafis ini. Ini spons penutup bagian atas, kemudian ini ada kartu grafisnya dan anti static pack original bawaan dari kartu grafisnya. Oke, kita keluarin dulu dari tempatnya. Cek gidot guys. Oke, jadi ini versi TUF-nya itu seperti ini, sama ya desainnya untuk seri Asus TUF, baik dari seri GTX 1650, GTX 1660 sampai GTX 1660 Super ya, atau bahkan RTX-nya juga ada yang bentuknya seperti ini, tapi ada juga yang versi triple fan-nya. Jadi ini sangat TUF banget ya, sangat mantap banget kalau dipegang. Dual fan, heatsink berwarna chrome ya. Kemudian bisa express 16 kali, support 3.0. Kemudian untuk di bagian atas ya seperti ini desainnya, ada gold pipe, 6 pin power dan sudah high quality komponen tentunya untuk kartu grafis ini. Ini bagian egg house-nya, mantap. Dan untuk kebutuhan display, kartu grafis ini dilengkapi dengan satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port dengan plat juga masih mulus bening guys. Mantap juga. Oke, kita intip di bagian belakang ya. Ini ada strong backbone-nya. Segel dari pabrikannya masih utuh ya. Kemudian untuk seri number unit box udah pasti sama di sini, untuk serinya juga cocok, TUF GTX 1650 O4GD6P Gaming. Mantap jiwa guys. Mulus terkulus-kulus ya. Oculus, kalkulus. Oke, kita akan langsung tes aja kartu grafis ini, kita langsung meluncur ke PC guys. Let's go. Asus TUF P Gaming ya, Deluxe Edition. Dual fan, 6 pin power ya, mantap. Jos tebel. Seri number unit Agustus 2024, saya ke pabrikan utuh, voltase di 228 volt, dan saya menggunakan DisplayPort dan HDMI. Saat ini sudah tampil dengan baik. Di bagian atas itu DisplayPort, bawah HDMI. Kita lihat untuk refresh rate di sini 165 Hz ya, dengan suhu di 39 derajat Celcius ya, masih sangat adem. Dimana ini aku tes di jam 12.30 siang bolong, terik, panas-panasnya siang ya di bulan puasa yang indah ini. Saat ini kartu grafis suhu di 39 40 derajat Celcius ya, 39 derajat Celcius, terendah di 35. Kita langsung reload hardware info, kita buka 3D Mark, kita cek MSI Afterburner juga dan GPU Z. Oke, kita arahkan ke bagian kursus kartu grafis ya. Kita pasang. Terus MSI Afterburner berjalan default ya, no setting. Kemudian ini untuk GPU Z yang bakal aku mau tunjukin ke teman-teman terkait spesifikasi kartu grafisnya ya. Jadi ini seri 10.800 juta transistor. Kita lookup aja biar mantep. Ini kita close dulu history website saya. Asus TUF GTX 1650 Gaming OC Edition GDDR6 ya. Jadi ini untuk seri yang Deluxe Edition ya, Ultimate. Jadi dia arsitektur touring ya, sudah 10.800 juta transistor ya, dengan DirectX support udah Ultimate ya, 12 Ultimate 12_2. Kemudian kartu ini dilengkapi dengan Ray Tracing Core First Gen, Tensor Core Second Gen, Encoder Gen 7, Decoder Gen 4 seperti yang sudah pernah aku tes. Jadi tentunya untuk kebutuhan edit gaming itu sudah oke.
berdesain sesuai ya di sini ya. TDP 90 watt maksimal, suggested 250 watt untuk PSU dan butuh 6 pin power. Untuk clock speed, memori GDDR6 Micron 4 GB, render config dan theoretical performance sesuai. Oke, kita langsung jalanin benchmark aja. Kita gas pakai Fire Strike ya di 1080p. Oke. Kipas muter di 24% RPM atau di 1000 sampai 1100 RPM. GPU Fan 1, GPU Fan 2 balance ya. Kemudian kalau kita lihat di sini TDP terendah dari 11 watt sampai 13 watt, bahkan 22 watt ya. Dan untuk idle-nya ini GPU TDP-nya itu cukup kecil, 11 sampai 23 watt TDP. Dan tentunya performanya juga kencang. Oke, kita akan lihat langsung waktu benchmark, karena dia akan menyajikan tampilan gambar yang khas dari Asus Deluxe ya, yang Ultimate DirectX 12 Ultimate nya. Oke, 43 fps ya, kita tampilkan on screen display. Dapat di start 51 derajat Celcius, 89 watt TDP ke 91 ya, dengan clock speed 1980, hampir 2000, usage 97%, 98%, average FPS 44 fps. Oke, kita pantau guys, udah dapat 1000 frame. Jadi ini tipis-tipis dengan versi supernya ya, 1300 frame, mantap jiwa, 47 fps dengan suhu tertinggi under 60 ya, masih di 57,9 derajat Celcius. Menggigil ya. Lanjut ke Fire Strike 2, Fire Strike Graphic Test 2. Jadi masih ada garansi lumayan nih sampai Agustus 2024 dari Asus resmi. Distributor juga bisa, Astrindo, Senayasa ya. 57 derajat Celcius ke 58 dengan average FPS di 40-an, realnya di 50-an ya. Sudah dapat 700 frame. Oke, tembus 61 derajat Celcius dan turun lagi ke 60. Masih berada di range suhu tertingginya, itu super duper adem ya, 61, 62, 63, turun lagi ke 62. Mantap. 40 fps average, realnya di 42 fps, 64 derajat Celcius, 65 ya. Jadi suhu tertingginya di 65 derajat Celcius fix. Mantap jiwa guys, adem. Dan untuk berikutnya fisik test ini menggunakan prosesor, kartu grafis akan lebih santuy ya, paling di 10-20% performance, sisanya dikerjakan dari prosesor. 23% performance, 22% performance, dan prosesor usage di 80-90an ya. Oke, temperatur juga udah turun ke 55 derajat Celcius. Lanjut ke combine test terakhir. Tempo hari aku tes versi supernya, itu bisa dapat 22 fps ya. Nah, saat ini aku tes yang versi non super, kita lihat bagaimanakah combine test ya. Tapi yang ultimate ini, yang deluxe. Oke, start di 17. (18, 19) 19 ya, tertinggi di 19, terpaut 1-2 fps dengan versi supernya ya. Mantap guys, just. Oke, kita lihat di sini untuk suhu tertinggi di 65 derajat Celcius, kipas muter maksimal di 34% RPM, di mana idle-nya 24 ke 33, dan dari 33 ke 34 gapnya hanya 1%. Kemudian dapat Fire Strike skornya di 9145 ya. Ini mantap jiwa, koneksi internetnya ini mungkin agak slow down. Ini setelah di save sebenarnya bisa valid result. Kita coba klik untuk validasinya. Hardware, kita lihat berapakah skornya nih, better than berapa persen of all result. Kita tunggu valid result di berapa persen guys. Graphic score 9800, basic score 22400, combine score 3700. Belum tampil nih guys. Nah,
35% off all result ya, mantap ya, 35% guys. Jadi dia mungkin tertinggi di antara seri GTX 1650 lainnya ya. Average temperature 59 derajat Celcius, masih under 60, itu juga masih cukup adem ya, mantap. Dimana kondisi juga GPU clock, memory clock stabil nih, lurus, benar-benar lurus ya, mantap. Kemudian tes 1 achieve di 57 derajat, tes 2 di 65 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 64,97 derajat Celcius, dan saat ini udah kembali turun ke 51 derajat Celcius ya. Jadi overall performa dari kartu grafis ini cukup senyap ya untuk perputaran kipasnya ya, range di 27%, 24%, maksimal kalau di full load ini di 34%, kemudian gapnya 7% berarti ya, mantap. Kemudian TDP maksimal di 91 watt, minimal idle-nya 11-12 watt. Jadi untuk kebutuhan santuy dia juga bisa santai, tapi saat kita kerjakan untuk full load dia bisa achieve 91 watt pun itu masih sangat irit ya guys. Ini buat TDP ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke lapak Olivery, dan kita akan lanjut ke tes kartu grafis berikutnya. Makasih banyak udah support, like, komen, dan anything. Thank you banget, makasih banyak. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.